peradaban modern yang lahir dari ibu kandung globalisasi ternyata menimbulkan sejumlah persoalan dan kekecewaan. Erich Fromm menjelaskan perkembangan Eropa sebagai perkembangan peradaban modern. Tema sentral perkembangan peradaban modern ini, menurut pendapatnya, adalah timbulnya kebebasan atau freedom yang terjadi pada level individu maupun masyarakat. Pada level individu, kebebasan itu diawali timbulnya self atau diri dalam proses individuasi. Ialah lepasnya tali-tali individu sejak terputusnya tali ari-ari sampai mulai timbulnya rasa keterpisahan antara bayi dan ibunya, dan pada umumnya pemisahan aku dengan engkau. Ketidakterpisahan antara individu dan lingkungannya atau adanya tali-tali tadi memberikan kepada individu perasaan aman, perasaan kebersatuan, dan perasaan bahwa ia mengakar pada sesuatu. Diperolehnya kebebasan oleh individu itu berarti hilangnya ketiga tali-tali itu, yang berganti dengan kekhawatiran, ketidakberdayaan, kemenyendirian, keterombang-ambingan, keraguan, yang kesemuanya itu bermuara pada sikap permusuhan. Siklus individuasi itu terjadi pada setiap individu, pada setiap saat dan di setiap tempat. Perkembangan kepribadian pada level masyarakat juga menentukan proses individuasi sepanjang sejarah, yang dalam masyarakat barat merupakan hasil perjuangan yang dapat disebut hasil perjuangan kebebasan. Seperti pada level individu, kebebasan ini juga berupa putusnya tali-tali terhadap segala macam kekuasaan, gereja, negara, dan eksploitasi ekonomi. Sebagaimana pada level individu, kebebasan atau putusnya tali-tali itu disertai pula dengan kegelisahan, kehilangan kekuatan, kemenyendirian, tidak mengakar, keraguan-raguan, dan permusuhan. Melalui proses kebebasan itu, Erich Fromm melukiskan timbulnya sistem kapitalisme yang terjadi pada abad ke-15, abad pertengahan atau abad ke-8, dan abad ke-16, abad reformasi gereja atau timbulnya Protestanisme. Kapitalisme pada abad ke-15 mula-mula berkembang di Italia, yang antara lain disebabkan Laut Merah menjadi jalur kegiatan perdagangan Eropa dan dekatnya ke dunia timur termasuk Arab, Islam, sehingga kebudayaan timur dapat diboyong ke Eropa. Kapitalisme yang timbul adalah kapitalisme bangsawan. Perekonomian dilakukan di atas landasan etik yang kuat dan sedikit sekali persaingan. Akibatnya akumulasi kapital berjalan sangat lambat. Walaupun demikian, dalam sistem perdagangan tersebut, kapital telah berkedudukan sebagai majikan. Sejak abad ke-16, yakni tatkala reformasi gereja, kelas menengah menjadi mencuat ke atas sebagai akibat lecutan Luther dan Calvin. Mereka mendambakan harta kekayaan sebagai simbol keberhasilan. Ajaran mereka yang terpenting adalah kemandirian dan mengandalkan usaha sendiri dengan berjerih payah. Inilah segi positif dari kapitalisme sebagaimana dilecut oleh Protestanisme, yang tema sentralnya adalah kebebasan. Namun, segi negatifnya sebagaimana diungkapkan di muka adalah terjadinya perasaan tidak aman, kegelisahan, kehilangan kekuatan, dan sebagainya. Dari analisis itu, Erich Fromm menyimpulkan bahwa di samping orang membutuhkan kebebasan atau freedom, ia juga memerlukan ketergantungan atau submissiveness. Akibat kebutuhan submissiveness itu tidak terpenuhi, maka kebebasan menjadi tidak bermakna lagi.
maka timbullah mekanisme untuk melarikan diri dari kebebasan atau escape from freedom, berupa melukai diri sendiri, melukai orang lain, melenyapkan objek atau saingan, dan mengekor secara serempak. Demikianlah kapitalisme barat dan masyarakat modern sebagaimana diterangkan Erich Fromm. Mereka memiliki karsa yang sangat kuat seperti kemandirian, percaya diri, jerih payah, akan tetapi tercipta pula masyarakat yang goyah. Kegagalan itu ditimbulkan oleh tiadanya ketenangan batin atau insecurity feeling akibat melupakan nilai-nilai agama.